Shalom Hope Church. Kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Welcome home. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang mau memberikan e-giving, bisa melalui scan QR Code atau nomor rekening yang tertera pada layar. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami bisa kembali lagi untuk bersama-sama ibadah online Tuhan. Biarlah kiranya rahmat dan kasih-Mu menyertai setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya Bapa, biar kami sama-sama bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. It could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me, yeah. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided
Ya, shalom saudara, senang sekali bisa menyapa saudara-saudara kembali semuanya di hari Minggu yang luar biasa ini. Walaupun kita masih belum bisa ketemu secara tatap muka, belum bisa ibadah secara online, tapi kita terus dukung pemerintah kita supaya pandemi COVID-19 boleh semakin terkendali. Di hari Minggu yang luar biasa 25 Juli ini, sekali lagi saya mau mengucapkan shalom buat saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada. Saya berdoa, saya berharap seperti yang sudah sama-sama kita pelajari 2 minggu berturut-turut. 2 minggu lalu kita belajar dari Rasul Yohanes yang mengatakan, aku berdoa supaya saudara-saudara semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, dan itu yang menjadi harapan kita semua, harapan dan doa kita semua. Kita semua baik-baik saja dalam segala sesuatu. Minggu lalu kita lanjutkan belajar kita dari ayat yang mirip. Kalau tadi belajar dari Rasul Yohanes, minggu lalu kita belajar dari Rasul Paulus. Kalau Rasul Yohanes menggunakan kata baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, Paulus menggunakan kata roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita, menjadi harapan kita, menjadi doa kita, bahwa kita semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Kita semua, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Dan nggak bosan-bosan saya mau menyampaikan yang saya percaya, yang saya yakini. Saya bisa percaya, saya bisa yakini karena apa yang saya pelajari dan yang saya alami, pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan nggak cuma memberkati sebagian. Kalau Tuhan melindungi, Tuhan nggak melindungi sebagian. Kalau Tuhan memelihara, Tuhan nggak memelihara sebagian. Tetapi waktu Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan pasti memberkati, melindungi, memelihara kita sempurna. Semuanya, segala sesuatu diberkati Tuhan, segala sesuatu dilindungi Tuhan, segala sesuatu dipelihara Tuhan. Jadi berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kita semua di segala bidang. Bukan cuma rohnya aja, bukan cuma roh dan jiwa, tapi roh, jiwa, tubuh kita dipelihara sempurna oleh Tuhan. Saudara-saudara yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Dimanapun saudara-saudara berada, saya sangat yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan buat kita semua. Bukan cuma sebagian, bukan cuma 1-2 bidang, tapi dalam segala hal. Kesehatan kita dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Pemikiran, perasaan kita dilindungi, diberkati Tuhan. Roh kita dilindungi, diberkati Tuhan. Segala sesuatu dilindungi, diberkati, dipelihara Tuhan. Providensia Tuhan bukan cuma buat roh kita, tetapi providensia Tuhan juga buat jiwa dan tubuh kita. Sekali lagi, yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sebuah tema atau sebuah ayat yang sangat terkenal sekali. Nah, sebelum saya akan menyampaikan ayat itu, ayat apa sih? Mari kita sedikit buka mata, telinga, pikiran kita. Harus diakui, saya juga manusia, saya juga pribadi yang nonton berita, saya juga pribadi yang baca berita, saya juga seorang pribadi yang dengar radio yang isinya berita. Dan saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa hari-hari ini kita ini sungguh-sungguh dikepung dan dibombardir. Saya ulangi kata-katanya, kita sungguh-sungguh dikepung dan dibombardir oleh berita-berita yang isinya kabar buruk. Kita ini sungguh-sungguh dikepung dengan informasi yang isinya itu bukan kabar sukacita, bukan kabar yang membuat kita semangat. Tetapi hari-hari ini kita dibombardir dengan informasi yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita semakin mengalami uncertainty atau ketidakpastian.
Nah, kalau sebelum memasuki pandemi ini, buat kita yang hobi belajar, kita menemukan sebuah fakta bahwa generasi ini adalah generasi yang overwhelmed with information. Jadi sebuah generasi yang mengalami sebuah keadaan kita ini dicekokin informasi yang terlalu banyak. Generasi ini. Jadi generasi ini, wah, lewat sosial media, lewat berita dan sebagainya, begitu banyak informasi yang harus kita telan, walaupun kadang-kadang merasa, aduh, begitu banyak informasi yang harus kita telan. Jadi begitu banyak orang yang mengalami stres. Beberapa bulan lalu, saya juga sudah pernah sharing kepada saudara bahwa ada sebuah penelitian yang dilakukan, dan ternyata betul orang-orang yang memiliki gadget, super gadget atau smartphone itu 40-60% lebih stressful dibanding dengan orang yang tidak punya smartphone. Kenapa? Karena dalam smartphone ini isinya sudah begitu macam-macam, bukan cuma buat telepon dan texting, tapi isinya ada berita, isinya ada sosial media dan sebagainya. Smartphone aja bisa membuat kita lebih stres daripada orang yang tidak punya smartphone. Beberapa minggu lalu saya dan keluarga jalan-jalan ke desa, dan saya menikmati tinggal di desa walaupun cuma beberapa hari, karena saya di sana ngobrol dengan mereka, sudah pasti dengan protokol kesehatan ya saudara. Mereka isi banget, hidupnya isi banget. Buat mereka nggak terlalu pusing dengan apa yang terjadi di luar sana. Waktu saya tanya tentang COVID, mereka ketawa-ketawa aja. Menurut mereka yang penting ada makanan, ada minuman, cukup sudah. Nggak usah banyak pikiran macam-macam. Dan waktu saya dengar beberapa orang cerita yang sama, saya kagum dengan cara berpikir yang very simple. Dan hal-hal seperti itu tercermin dari wajah mereka menjadi wajah yang sukacita, easy going, ramah sama tamu juga ramah. Nah, kita yang tinggal di kota, kita mayoritas punya smartphone, punya gadget, sedikit-sedikit kita ngecek berita, sedikit-sedikit kita ngecek apa yang terjadi, itu membuat kita overwhelmed dengan segala informasi. Nah, itu terjadi dan hari-hari ini harus saya akui, bukan cuma saya, waktu saya ngobrol dengan beberapa teman juga, mereka mengatakan semakin kita baca berita, semakin kita memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia rentan, fragile. Kita bisa mendapat sebuah kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena pandemi ini, COVID-19 ini bukan hanya menghantam kesehatan, bukan hanya menghantam tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, tetapi semua rakyat di segala lapisan itu dihantam. Bahkan tidak menutup mata kita, telinga kita, tidak menutup hati kita. Banyak orang yang harus meninggalkan dunia ini, banyak orang yang kehilangan orang-orang terdekatnya, orang-orang yang sangat dikasihi karena COVID-19. Wah, itu kan berita yang tidak enak ya. Nah, itu kalau bicara tentang COVID-19 yang menghantam kesehatan, menghantam nyawa. Bahkan hari Minggu kemarin saya kehilangan seorang teman, dan saya kali ini merasakan personally sad, tapi professionally sad, karena seorang teman ini adalah orang yang very talented, orang yang hebat dalam mendesain, seorang chef yang hebat juga. Jadi waktu saya dengar dia meninggal, langsung dalam pikiran saya, wah, kita kehilangan seorang yang very very talented. Bukan cuma kita, dunia kehilangan orang-orang yang very talented. Berikutnya bukan cuma bicara tentang nyawa, bukan cuma bicara tentang sakit penyakit, tetapi berita-berita yang kita dengar hari-hari ini bicara tentang krisis ekonomi. Khususnya di Indonesia, kalau kita rajin dengar berita atau kita rajin baca berita, wah, ceritanya mengerikan. Hutang Indonesia tambah banyak, tambah besar, dan segalanya. Bahkan bukan cuma bicara tentang ekonomi, secara politik. Kalau kita baca berita, waduh,
begitu banyak gonjang-ganjing. Berita A ceritanya A, berita B ceritanya B, berita C ceritanya C. Jadi benar-benar uncertainty, kita ngelihat uncertainty. Oleh karena itu kesempatan ini saya juga mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mendoakan pemimpin kita, Presiden kita Pak Jokowi. Saya tahu beliau pasti hari-hari ini pikirannya berat sekali. Kemarin saya juga ngebayangin gitu ya, wah Pak Jokowi pasti pikirannya berat sekali nih memutuskan PPKM diperpanjang atau tidak, itu pasti pikirannya berat sekali. Satu sisi pengen supaya roda ekonomi berjalan, tapi di satu sisi kalau PPKM-nya dilonggarkan akan begitu banyak orang yang terpapar virus COVID-19. Jadi begitu banyak yang dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita, oleh Pak Presiden, oleh Menteri dan semuanya. Mari kita doakan. Nah, hal-hal seperti itu membuat pikiran kita, membuat hati kita, membuat kehidupan kita jadi kehilangan damai sejahtera, jadi kehilangan sukacita, jadi kehilangan semangat. Karena apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, membuat kita kecut, membuat kita tawar hati. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal sebelum saya cerita tentang hal itu, ternyata kita sebagai anak Tuhan beruntung banget. Bukan hanya kita punya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tadi di awal saya berulang kali menyampaikan kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita bukan cuma juru selamat buat roh kita, tapi Tuhan kita juga juru selamat buat jiwa dan tubuh kita. Tuhan kita memberikan kepada kita berkat, pemeliharaan, perlindungan bukan buat roh kita saja, tapi segala sesuatu diberkati Tuhan. Nah, Tuhan kita bukan cuma hal yang sesuatu yang spiritual, tapi Tuhan kita juga peduli every little things. Nah, kalau tadi sempat saya katakan ada sebuah ayat yang kita sudah sering dengar, sebagian sudah hafal. Nah, bagaimana kita bisa mengcounter berita-berita buruk tadi? Bagaimana kita bisa mengcounter informasi-informasi buruk? Bagaimana kita bisa mengcounter kabar-kabar buruk tadi? Nah, ayat yang ingin saya angkat hari ini atau ayat yang saya digerakkan Tuhan untuk kita sama-sama belajar ada dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi saya ulang ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi waktu saya membaca berita, waktu saya mendengar berita, waktu saya melihat TV yang isinya berita, yang sekali lagi saya katakan, saya pakai istilah tadi, mengepung kita, membombardir kita dengan berita-berita yang tidak baik. Ya, saya nggak nyalain awak media ya, kita menghargai juga awak media, reporter dan sebagainya. Mereka berusaha menyuguhkan berita yang terkini, terupdate, berita yang selengkap-lengkapnya. Tetapi di satu sisi berita-berita yang selengkap-lengkapnya, yang seterbuka-terbukanya itu hari-hari ini membuat kita ciut, membuat kita kecut, membuat kita tawar hati. Gimana caranya supaya kita tidak terpengaruh dengan berita-berita seperti itu? Gimana caranya supaya sukacita kita, damai sejahtera kita tidak hilang? Ternyata menarik banget, firman Tuhan keren banget. Di saat hari-hari ini kita dibombardir, dikepung dengan berita itu, hari ini Tuhan memberikan kepada kita Filipi 4 ayat yang ke-8. Supaya kita tidak jadi kecut, tidak gentar, tidak ciut, tidak khawatir dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Nah, dari ayat ini setidaknya saya bisa menangkap ada dua hal, minimal ada dua hal. Hal yang pertama, ibaratnya kalau pikiran kita seperti gelas ini, nah waktu gelas ini kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, seperti yang sudah tertulis dalam Filipi 4 ayat 8, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita isi pikiran kita, misalnya seperti gelas ini, seperti wadah ini. Pikiran kita isi dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang membangun. Kita isi sampai penuh. Nah, kalau wadah ini, kalau gelas ini ada isinya dan isinya penuh, hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak baik udah nggak bisa masuk. Kenapa? Karena isinya udah penuh. Sama kan kayak gelas ini, kalau kita isi gelas ini dengan let's say dengan air, hal-hal yang lain susah masuk. Kenapa? Karena sudah ada isinya. Tapi kalau gelas ini kosong, debu bisa masuk, binatang mungkin juga bisa masuk dan sebagainya. Sama. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua hari ini, menghadapi kepungan dan gempuran, bombardir berita-berita yang gak baik tadi. Yuk kita isi kepala kita isi pikiran kita isi hati kita dengan yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dengan kata lain, isilah pikiranmu dengan semua hal tadi, bukan yang lain. Jadi kalau pikiran kita udah kita isi dengan hal-hal yang baik, yang benar, membangun tadi, hal-hal yang negatif tadi susah masuk. Kenapa? Karena pikiran kita udah penuh, hati kita udah penuh. Oleh karena itu, marilah hari-hari ini saya tidak melarang kita baca berita. Saya juga baca berita kok. Saya tidak melarang kita dengar radio, saya tidak melarang kita nonton TV. Itu juga saya lakukan semua. Karena marilah kita menjadi orang yang mempunyai wawasan yang terbuka, jangan kayak katak dalam tempurung atau apa-apa gitu ya. Kita mesti ngerti apa yang terjadi di sekitar kita. Kita mesti ngerti apa yang terjadi di negara kita. Kita mesti ngerti apa yang terjadi di dunia. Tapi kalau pikiran kita kosong, ya jadi takut, ya jadi khawatir. Tapi kalau tadi sekali lagi, pikiran kita sudah kita isi dengan hal yang baik, benar, mulia dan sebagainya, itu jadi cuma informasi buat kita aja. Jadi FYI aja, for your information. Bukan sesuatu yang mengintimidasi kita. Nah, itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua yang saya temukan waktu membaca ayat ini atau mempelajari ayat ini adalah di tengah-tengah segala hal yang tidak baik, di tengah-tengah segala hal yang uncertainty ini, ternyata Tuhan juga mau kita bisa melakukan filter. Tuhan mau kita bisa melakukan memilih dan memilah. Karena ternyata dalam semua hal yang membuat dunia kecut, tawar hati, membuat dunia masuk dalam sebuah masa yang namanya uncertainty, ternyata kita bisa menemukan hal-hal yang tetap positif, tetap yang isinya baik, tetap yang isinya membangun. Jadi di antara segala berita yang tidak baik, waktu saya membaca ayat ini, Tuhan juga mau kita bisa mendapatkan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar dan segalanya. Kalau bicara tentang contoh, ini saya kasih contoh. Bicara tentang PPKM, bicara tentang PSBB dan apapun lah namanya. Di negara-negara lain disebut lockdown. Wah, semua orang menderita, semua orang menderita. Nah, semua orang mengeluh, semua orang protes. Nah, tapi waktu kita membuka mata kita sungguh-sungguh, membuka hati kita, membuka pikiran kita sungguh-sungguh, ternyata banyak hal positif yang kita alami juga. Contoh,
kita jadi bisa punya banyak waktu buat keluarga kita. Suami istri punya banyak waktu, orang tua dan anak punya banyak waktu. Kan indah. Itu sebuah contoh aja. Jadi saya mau katakan, ini saya ngomong bener-bener nih. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, marilah kita belajar melihat sesuatu yang baik yang bisa kita alami, sesuatu yang baik yang bisa kita petik. Jadi orang-orang pernah berkata, there is always blessing in disguise. Jadi dalam hal yang tidak enak pun ada berkat. Betul, itu setuju. Contohnya PPKM, PSBB, lockdown, apapun namanya itu. Setidaknya ada hal yang baik yang bisa kita alami. Oleh karena itu, poin yang kedua yang saya sharingkan kepada saudara-saudara semua, walaupun keadaan very uncertainty ini, Tuhan juga mau kita menemukan yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang mulia dan sebagainya, boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, beberapa bulan lalu ada video klip yang mungkin saudara pernah lihat juga di sosial media, atau mungkin saudara lihat di WA group itu beredar juga. Jadi waktu COVID-19 ini mulai merajalela, orang-orang jadi mengunci diri di rumah masing-masing. Ternyata tingkat polusinya turun jauh, polusi turun jauh. Langit yang sebelumnya warnanya grey atau abu-abu, kita yang di kota besar sulit melihat langit yang biru. Tetapi waktu kesibukan atau aktivitas manusia menurun, kita bisa kembali melihat langit yang biru. Dulu kalau malam kita susah ngelihat bintang, tetapi karena aktivitas manusia menurun, lampu-lampu meredup, kita bisa melihat bintang-bintang yang indah yang ada di langit. Itu sebuah contoh juga kan, sebuah bukti bahwa there is always blessings in disguise. Jadi walaupun ada hal-hal yang tidak enak, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo kita memilah, kita memfilter, kita bisa mencari. Ternyata tetap ada hal-hal yang baik yang kita nikmati. Saudara yang mengalami boleh sama-sama katakan amin. Jadi dari firman Tuhan, dari satu ayat ini aja kita bisa mendapat berkat yang banyak. Yang pertama, mari kita isi pikiran kita dengan hal yang baik, yang benar, dan yang membangun dan sebagainya, supaya hal-hal yang buruk tidak bisa masuk dalam pikiran kita. Dan yang kedua, marilah kita menjadi orang yang berhikmat. Kita bisa memilah-milah apa yang rasanya tidak baik, ya kita buang. Tapi kalau ada hal-hal yang di tengah-tengah keburukan, kita bisa temukan hal-hal yang baik. Kita bisa juga melihat, oh iya ya, ada yang baik juga loh, ada yang benar juga loh. Nah, lebih lanjut saya mengajak kita semua melihat dengan cepat pastinya, karena nggak mungkin kita lihat setiap kata ini dengan seksama. Tetapi saya pengen apa yang saya dapat juga saudara-saudara bisa mendapatkan. Kita lihat tiap kata ini satu demi satu. Yang pertama di situ dikatakan adalah saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Setidaknya ada 8 kata. Yang pertama adalah semua yang benar. Wah, ini keren banget ya, semua yang benar. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, semua yang benar. Pikirkan itu semua yang benar. Nah kita terus terang aja ya, kita suka yang benar. Kita nggak suka kepalsuan. Kita nggak suka kalau ada keraguan-raguan. Nah, kata-kata semua yang benar ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani menggunakan kata aletes. Nah, waktu saya periksa dalam bahasa Inggrisnya, aletes ini diterjemahkan menjadi true, truly, dan truth. Bicara tentang kebenaran, sesuatu yang benar. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kesalahan. Nah, bicara tentang tidak ada kepalsuan, tidak ada kesalahan, bicara yang palsu itu tiba-tiba saya keinget ya, betapa kita nggak suka ya kalau ada orang kasih kita PHP, pemberi harapan palsu. Wah, kita nggak suka banget.
Kita nggak suka banget kalau ada PHP. Siapapun yang PHP, baik itu pasangan, baik itu calon pasangan apalagi, termasuk pemerintah, kalau ngasih kita PHP kita nggak suka. Jadi kita nggak suka. Nah, lawan dari PHP, dari pengharapan palsu adalah pengharapan yang benar. Dan ayatnya tadi secara lengkap berkata, pikirkanlah semuanya itu. Poin pertama, bicara tentang kebenaran. Marilah kita menjadi orang yang menyukai kebenaran. Kenapa? Karena faktanya memang orang tidak suka kalau tidak benar. Orang tidak suka kalau palsu. Orang tidak suka kalau itu salah. Jadi marilah kita menjadi orang yang menyukai kebenaran. Ayatnya dengan jelas, sekali lagi saya ulang, pikirkan semuanya itu. Salah satu dari semuanya adalah kebenaran. Dan menarik, waktu saya mempelajari ayat ini, saya menemukan bahwa satu-satunya kebenaran menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Bahasa aslinya menggunakan kata aletheia. Jadi waktu bicara tentang kebenaran, bukan hanya bicara tentang berita yang benar, bukan cuma dengar informasi yang benar, tetapi ayat ini sebetulnya menarik kita untuk kita juga sungguh-sungguh mencari pribadi yang benar itu siapa. Dan bersyukur kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita sudah tahu siapa pribadi yang benar itu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Kata yang kedua adalah mulia. Mulia dalam bahasa Yunaninya semnos. Semnos, honorable, sesuatu yang agung, yang mulia, yang terhormat. Sama kalau tadi bicara tentang kebenaran, orang suka yang benar. Orang tidak suka kalau tidak benar. Tidak benar identik dengan kepalsuan, salah dan sebagainya. Nah, bicara tentang sesuatu yang mulia, orang suka yang mulia. Mulia, terhormat, biasanya bicara tentang posisi, biasanya bicara tentang jabatan, biasanya bicara tentang sesuatu yang kita hormati, yang kita agungkan. Itu bicara tentang mulia, bicara tentang semnos. Orang senang kan ngomongin sesuatu yang mulia, memikirkan, membayangkan sesuatu yang mulia. Ingat, kata-kata semnos membuat kita berpikir tentang sesuatu yang tinggi, yang besar, yang agung, yang mulia tadi, honorable. Senang kita mikirin kayak gitu. Senang kita mikirin, oh iya ya, sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan. Waduh, senang gitu ya. Kalau kata-kata ini kita ucapkan berkali-kali, kita pikirkan berkali-kali, saya nggak tahu dengan saudara, tapi yang timbul dalam kepala saya bicara sebuah sifat kebangsawanan. Wah, mulia, dengan baju yang mulia, dengan atribut-atribut yang mulia. Wah, keren banget gitu ya. Mulia. Tetapi waktu saya mempelajari lebih detail lagi, bicara tentang semnos, bicara tentang honorable, saya menemukan ternyata memang bicara tentang posisi, memang bicara tentang jabatan, memang bicara tentang honorary, tetapi juga saya menemukan bicara tentang karakter yang mulia, karakter yang agung, karakter yang tidak bersalah, karakter yang perfect. Nah, kalau bicara seperti itu sama dengan benar tadi, tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya kata semnos menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus sendiri. Ibrani 4 ayat 14 mengatakan Yesus Kristus adalah imam besar agung yang mulia dan terhormat. Jadi dari satu ayat ini aja ada 8 kata yang kaya, yang dalam, yang luas. Dan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, pikirkan semua itu. Dan saya menemukan memang secara sifat atau kata sifat, 8 kata ini sifat-sifat yang bagus, sifat yang baik, sifat yang menyenangkan. Tetapi dari 8, 2 aja udah kita pelajari secara singkat. Ternyata 2 ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus sendiri. Yang ketiga, adil.
adil atau dikaios, innocent, holy, bahasa Inggrisnya. Mirip dengan semnos tadi, ada sebuah karakter yang ditunjukkan bahwa ada karakter yang tidak bersalah, tidak berdosa, yang adil. Nah, sebelum bicara tentang sesuatu yang rohani dulu, harus kita akui, bicara keadilan, bicara tentang kekudusan, bicara tentang kebenaran. Siapa sih yang nggak suka? Siapa yang nggak suka? Tanpa keadilan dunia kacau. Nggak usah muluk-muluk ngomong dunia. Tanpa keadilan keluarga kacau. Tanpa keadilan sebuah organisasi kacau, termasuk gereja. Jadi Tuhan juga mengajarkan kepada kita, marilah menjadi orang-orang yang adil. Dikaios artinya bukan cuma adil, innocent, holy. Jadi bisa bicara adil, bisa bicara juga tanpa dosa, bisa bicara juga tentang kekudusan. Wah, keren banget kan? Nah, kalau tadi bagaimana cara menghalang supaya berita-berita buruk tidak menghantam kita, walaupun kita lagi digempur, lagi dikepung oleh berita buruk, tetapi waktu kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, dan yang ketiga hal-hal yang adil, kita bisa menghadang hal-hal yang negatif masuk dalam pikiran kita. Nah, bicara tentang dikaios, kita bisa menemukan Wahyu 16 ayat 5, hanya Yesus Kristuslah pribadi yang adil, yang kudus dan tidak bercacat. Jadi ada 3 kata ini yang sudah kita temukan, ternyata kata-kata dalam Filipi 4 ayat 8 ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Yang keempat, suci. Bahasa Yunani menggunakan kata haknos, clean, innocent, perfect, pure. Nih, kita hidup di dunia ini, kita udah muak melihat orang-orang yang bengkok, melihat orang-orang yang kotor, melihat orang-orang yang korup. Betapa tidak ya, hari-hari ini Indonesia sedang prihatin karena COVID, karena krisis ekonomi dan sebagainya. Lagi prihatin. Banyak orang yang karena PPKM nggak punya penghasilan, nggak bisa jualan, nggak bisa kerja. Nah, bayangin kalau orang terima gajinya bulanan, mungkin masih lebih ada jaminan. Tetapi kalau orang penghasilannya harian dari jualan hari itu untuk menghidupi hari itu, atau kalau orang yang gajinya harian, kalau dia nggak kerja ya kasihan lah. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita benar-benar muak, literally mau muntah. Kalau ngelihat ada pejabat yang korupsi, benar-benar loh. Dan Tuhan ngajarin kepada kita, jangan fokus dengan hal-hal seperti itu, tapi fokuslah dengan haknos, sesuatu yang clean, innocent, perfect, pure. Itu marilah kita fokus dengan hal-hal seperti itu. Ingat, ayatnya berkata, pikirkanlah semuanya itu, hal-hal yang baik, yang benar. Dan yang berikutnya bicara tentang haknos, hal-hal yang suci. Dan sama seperti yang di atas tadi, bicara tentang haknos, bicara tentang suci, hanya ada satu pribadi yang kudus, yang suci. 1 Petrus 1 ayat 16, Dia yang kudus dan Dia juga yang mau kita menjadi orang-orang yang kudus. Marilah kita sungguh-sungguh hari-hari ini. Saya juga kaget ya waktu mempelajari 8 kata ini, saya juga kaget. Oh, ternyata semua ini bukan cuman secara pikiran, bukan cuman secara jiwa membuat kita, oh iya ya, kita pikirin yang baik-baik aja deh, kita pikirin yang bener aja.
Tetapi saya juga diingatkan bahwa semua kata ini, 8 kata ini, sebetulnya sedang bukan hanya membawa kita untuk belajar seperti itu, belajar berkarakter seperti itu, tapi kita juga diingatkan bahwa ada satu pribadi yang mencerminkan 8 kata sifat ini, yang adalah Yesus Kristus sendiri. Lanjut, kata-kata yang berikutnya adalah manis. Manis, prosphilus. Manis, terjemahan bahasa Inggrisnya acceptable, friendly, lovely. Wah, bagus banget ya. Senang banget tuh saya ketemu kata-kata ini. Acceptable, friendly, lovely. Jadi kata-kata manis yang dipakai oleh LAI yang bahasa Yunaninya prosphilus, ternyata artinya adalah sesuatu yang lovely, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa diterima, acceptable, sesuatu yang friendly, bisa jadi sahabat. Nah, hari-hari ini kan senang banget ya. Makanya hari-hari ini saya jadi teringat sebuah kata-kata mutiara. Friend in need is friend indeed. Seorang sahabat di saat kita sungguh-sungguh membutuhkan, itu adalah sahabat yang benar. Kalau kita lagi ada semuanya, bahkan mungkin kita lagi punya banyak hal, berlimpah, banyak orang yang mau deketin kita. Tapi di saat kita nggak punya apa-apa, di saat kita sungguh membutuhkan, orang yang tetap ada buat kita, itu adalah sahabat yang setia, sahabat yang benar. Makanya kata-kata mutiaranya, quote-nya bilang, friend in need is friend indeed. Sahabat di saat kita membutuhkan adalah sahabat yang sejati. Ternyata kata-kata prosphilus punya arti yang mirip. Prosphilus yang diartikan acceptable atau lovely atau friendly ini adalah seneng gitu ya. Seneng kalau hari-hari ini kita ketemu ada pribadi yang lovable, yang bisa kita jadi sayang gitu loh. Kita sayang, seneng aja gitu. Lovable, sesuatu yang atau seseorang yang begitu friendly. Jadi sekali lagi, kalau tadi sempat saya katakan, pandemi COVID-19 ini nggak semuanya negatif. Pandemi COVID-19 ini membuktikan teman yang sejati itu ya di saat pandemi ini kelihatan teman yang sejati. Di saat semua orang cari selamatnya masing-masing, di saat semua orang cari amannya masing-masing, kalau ada teman yang merhatiin kita, masih nanyain kabar, oh itu teman yang sejati. So, marilah kita fokus dengan hal-hal seperti itu, bukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengecewakan, udah nggak usah dipikirin lah, yang tidak baik, yang mengecewakan nggak usah dipikirin. Tapi marilah kita fokus atau mengisi pikiran kita dengan prosphilus, yang manis, yang friendly, yang lovely, yang acceptable. Dan menarik sekali, Lukas 2 ayat 52 dikatakan Yesus makin bertambah besar dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Wah, kaget ya. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi juga Yesus yang adalah teladan kita. Visi GBI adalah menjadi seperti Kristus. Marilah kita juga belajar menjadi seperti Kristus yang bisa diterima, yang disukai oleh banyak orang. Karena faktanya Yesus semakin bertambah besar dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kan enak banget ya. Kalau kita diterima, dikasih oleh banyak orang, kita diterima dan dikasih oleh Tuhan, rasanya senang banget kan? Dan itu yang sudah dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus mempunyai karakter prosphilus tadi. Lovely, friendly, acceptable. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 ada sebuah statement yang menarik. 47 setelah pencurahan Roh Kudus yang kita juga sudah rayakan beberapa minggu lalu, ada sebuah statement yang bagus sekali, dikatakan murid-murid disukai oleh semua orang. Murid-murid disukai. Nah, sebuah pertanyaan besar, waktu kita sudah dipenuhi Roh Kudus, waktu kita dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, mestinya kita juga mencerminkan ini. Prosphilus, kita menjadi diterima oleh orang. Karena apa?
Karena kita friendly, karena kita lovable, lovely. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh buat kita. Lanjut. Kata yang berikutnya adalah sedap didengar. Sedap didengar. Bahasa aslinya euphemos. Good report, reputable, well spoken. Orang kalau bawa kabar gembira, orang kalau bawa kabar menyenangkan, itu orang seneng. Tetapi kalau orang bawa kabar yang isinya berita buruk dan sebagainya, walaupun awak media punya tagline bad news it is good news. Kenapa? Karena bad news bisa dijual lebih baik daripada good news, kata mereka begitu ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kita menjadi orang-orang yang membawa kabar gembira. Berbahagialah orang yang membawa kabar gembira. Karena orang-orang yang membawa kabar gembira itu disukai orang. Demikian juga kita, marilah kita menjadi orang-orang yang menyukai kabar gembira. Dan di sini dikatakan euphemos. Kita fokus dengan hal yang sedap didengar. Kita fokus dengan hal yang menyenangkan telinga kita, menyenangkan pikiran kita. Waktu kita fokus dengan hal yang sedap didengar, berita-berita yang nggak baik tadi nggak bisa masuk pikiran kita. Kisah Para Rasul 11 ayat 14, berita yang sedap didengar tidak lain dan tidak bukan adalah berita keselamatan itu sendiri. Bahasa Inggrisnya berita keselamatan adalah gospel, Injil, dan artinya adalah good news, kabar baik. Kabar baik, seneng kan, dengar kabar baik itu seneng, bukan kabar yang tidak enak. Yang berikutnya, kita ngebut aja. Yang berikutnya kebajikan, bahasa Yunaninya arete. Kebajikan atau arete, sesuatu yang patut dipuji, excellence, praise, virtue. Nah, bicara tentang virtue, bicara tentang excellence, bicara tentang valor adalah sesuatu yang mahal harganya. Bicara sesuatu yang precious, bicara sesuatu yang berharga. Lo seneng ya kalau ngomong mahal, ngomong precious, ngomong berharga. Mungkin saudara memikirkan ada perhiasan, ada logam mulia, ya terserah lah, saudara mau mikirin gitu terserah. Tetapi kembali yang tadi sempat saya sampaikan di awal, bahwa bicara 8 kata sifat ini, walaupun bisa dibicarakan atau dibilang sesuatu yang sifatnya kebendaan, tetapi ternyata 8 kata sifat ini juga menunjuk kepada sebuah pribadi, sebuah karakter. Nah, karakter yang mahal, yang precious, tidak lain dan tidak bukan adalah pribadi Yesus, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Dalam Filipi 2 ayat 6-11, dia mau mengorbankan dirinya buat kita. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia yang berharga mengorbankan dirinya buat kita, karena dia memandang kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi dia mau berkorban buat kita. Menarik ya. Kata yang terakhir patut dipuji, epainos. Firman Tuhan mengatakan pikirkan semua itu. Dan poin yang terakhir, epainos. Epainos yang kita suka, patut dipuji. Pikirkan sesuatu yang patut dipuji. Yang patut dipuji itu apa? Makanan enak, kan patut dipuji. Minuman yang dingin dan menyegarkan, kan enak dipikirin. Kan itu patut dipuji, enak. Nah, sesuatu yang bicara tentang patut dipuji, ya dari tadi kita melihat karakter Yesus Kristus sendiri dan kita menemukan bahwa Wahyu 4 ayat 11, hanya Yesus yang layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Jadi saudara, kesimpulannya adalah firman Tuhan ini luar biasa. Marilah kita di tengah-tengah berita yang tidak baik, berita yang membuat kita overwhelmed dengan kabar-kabar yang tidak baik ini, tetapi hari ini kita belajar satu hal, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu, pikirkan semua itu.
supaya pikiran kita yang sudah penuh dengan semua hal yang baik, yang benar, yang membangun tadi, waktu dibombardir dengan berita yang tidak baik, kita nggak terpengaruh. Tapi sebaliknya, kita bisa juga mempraktekkan 8 karakter tadi dalam hidup kita, dan kita jadi berkat buat banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami, supaya kami fokus dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menyegarkan, bukan yang sebaliknya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia semakin hari, semakin kita bisa lihat, dunia semakin gelap, semakin kacau, semakin tidak ada harapan. Tetapi kami yang ada menjadi milik kepunyaan Tuhan, Engkau menarik kami untuk semakin lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada kebenaran, di dalam Tuhan ada kebaikan, di dalam Tuhan ada keadilan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan aku berdoa Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, setiap kami yang mengikuti ibadah secara online ini, kami boleh kembali diingatkan, ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Dan kami harus terus memenuhi pikiran dan perasaan kami dengan pribadi-Mu sendiri. Supaya apa yang ditawarkan oleh dunia, apa yang digempurkan oleh dunia, tidak bisa mempengaruhi kami. Sebaliknya Tuhan, di tengah-tengah hal-hal yang tidak baik ini, kami boleh tetap jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau yang kuatkan, teguhkan kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini tidak membuat kami kecut dan gentar, tapi sebaliknya kami boleh tetap berdiri teguh, kami boleh tetap menjadi pemenang, karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menolong kami, menjagai kami, memberkati kami. Engkau sendiri yang sudah memberi contoh kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit, kami berdoa Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang punya masalah ekonomi, Engkau yang cukupkan. Anak-anak-Mu yang punya masalah dengan hubungan, Engkau yang tolong Tuhan. Engkau yang membuat kami boleh menjadi baik kembali semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah online, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa, dan sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, happy Sunday. Dan mulia, Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau Yesus. Hanya